Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, halaman rumah memang akan jadi lebih indah kalau ditanami beraneka ragam tanaman hias. Akan tetapi, ternyata ada beberapa jenis tanaman yang pantangan atau pamali. Kalau kata orang Jawa itu ora ilok apabila ditanam di depan rumah. Selain itu, ada juga tanaman yang dipercaya dapat membuat pemiliknya kaya raya, membuat pemiliknya makmur hidupnya dan berlimpah rezekinya. Sehingga jenis tanaman ini dipercaya sebagai tanaman yang dapat mengundang rezeki, dapat mengundang keberuntungan, dapat mengundang kekayaan. Kepercayaan yang bersumber dari leluhur terdahulu ini telah dipercayai secara fakta ilmiah dan juga dari cerita mitos yang diwariskan pada orang tua. Yang pertama, pohon yang dipercaya sebagai pohon yang tidak baik ditanam tepat di depan rumah, yaitu pohon sawo. Pohon sawo yang batang pohonnya sudah besar dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk gaib kasta tinggi. Penunggu pohon sawo besar terkadang berwujud seperti Punokawan. Punokawan merupakan tokoh dalam pewayangan. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon sawo menjadi lokasi tempat tinggal para hantu. Pohon sawo di depan rumah menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi hantu jenis pesugihan, misalnya buto ijo dan makhluk pencuri uang yaitu hantu tuyul. Katanya, pohon sawo yang dihuni oleh makhluk halus hanya pohon yang ditanam di depan rumah dan yang ditanam di pinggir jalan. Apabila pohon tersebut ditanam di belakang rumah atau ditanam di ladang, maka pohon sawo tersebut tidak akan dihuni oleh makhluk halus. Yang kedua, masih satu jenis dengan pohon sawo, tapi bukan sawo yang buahnya berwarna coklat, melainkan sawo yang buahnya berwarna hijau atau sawo Manila atau buah kenitu. Menurut kepercayaan orang tua di beberapa daerah Jawa, bahwa anak kecil yang berada di bawah pohon sawo hijau pada waktu maghrib, maka akan disesatkan pandangannya oleh makhluk halus sehingga akan berjalan kebingungan tidak tentu arah. Yang ketiga, pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah yaitu pohon randu. Pohon randu adalah pohon yang buahnya menghasilkan kapuk. Konon katanya, apabila ingin melihat penampakan hantu pocong dan hantu kuntilanak, maka silakan mencari pohon randu yang besar. Datangi pohon randu tersebut di malam Jumat yang bertepatan dengan bulan purnama. Tepat waktu tengah malam, hantu pocong dan hantu kuntilanak akan menampakkan diri di ranting pohon randu. Yang keempat adalah pohon ketapang. Pohon ketapang membentuk tajuk. Cabang ranting tanaman ini bertingkat-tingkat sehingga membuat pohon tanaman ini terlihat indah. Pohon tanaman ketapang sering dijadikan pohon peneduh di taman kota dan di tepi jalan raya. Sayangnya, pohon ketapang juga dianggap pohon yang angker dan dianggap pohon mistis karena menjadi tempat yang disukai makhluk halus berwujud kuntilanak. Pohon ketapang juga dipercaya disukai makhluk gaib dari ilmu hitam. Pohon ketapang memiliki mitos, jika pohon ini ditebang tanpa izin, maka si penebang akan mendapatkan kesialan dan terhambat rezekinya. Karena itulah, pohon ketapang dianggap sebagai pohon tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Lalu yang kelima adalah tanaman yang dipercaya dapat membawa sial bagi penghuni rumah apabila tanaman tersebut ditanam di depan rumah, yaitu pisang raja sajen. Pisang sesaji atau pisang raja sajen pada saat jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah, konon katanya pada saat itu ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu. Makhluk halus tersebut menyukai air yang menetes keluar bersamaan dengan keluarnya jantung pisang tersebut. Banyak yang percaya bahwa suatu tempat yang dikunjungi hantu Banaspati, maka tempat itu akan diselimuti aura panas selama 3 hari. Aura panas yang dimaksud bukan panas yang membuat kulit melepuh atau panas yang membuat tubuh berkeringat. Aura panas yang dimaksud adalah aura panas mistis yang membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Apabila tempat yang didatangi Banaspati adalah warung atau toko, maka bisa membuat warung dan toko tersebut menjadi sepi. Jika ingin menanam pisang raja sajen, sebaiknya di belakang rumah atau ditanam di ladang. Ditanam yang banyak supaya buahnya bisa dijual. Pohon yang dipercaya bisa membawa sial apabila ditanam di area halaman rumah. Yang keenam adalah pohon nangka. Pohon nangka yang pohonnya belum terlalu besar jika ditanam di area halaman akan mempercantik halaman rumah. Apalagi kalau berbuah, maka akan terlihat lebih indah. Tapi apabila pohon tersebut sudah besar dan daunnya sudah rindang, maka akan lain ceritanya.
Mitosnya, pohon nangka yang besar menjadi sasaran tempat tinggal makhluk halus. Pohon nangka sangat disukai hantu kuntilanak. Jika ingin menanam pohon nangka dan menginginkan pohon tersebut sampai berumur tua, sebaiknya tanam saja di belakang rumah. Atau jika lahan pekarangan sempit, maka tanam saja di pot supaya pohon nangka terjaga tidak terlalu rindang daunnya. Yang ketujuh adalah pohon yang dipercaya sebagai pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, yaitu pohon aren. Pohon aren adalah pohon penghasil kolang-kaling yang buahnya berwarna hijau. Inilah yang diolah dijadikan kolang-kaling. Dan ijuk dari pohon aren juga banyak dijual untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang-kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira untuk dijadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus bernama Carulung. Hantu Carulung adalah hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah, pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Bukan tidak boleh menanam pohon aren, maksudnya hanya tidak boleh ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanamnya, sebaiknya ditanam di kebun atau ditanam di ladang. Yang kedelapan adalah tanaman bunga kembang seribu. Tanaman bunga hydrangeas atau hortensia, atau tanaman yang lebih dikenal dengan nama kembang seribu, adalah tanaman bunga yang memiliki tampilan cantik dengan kelopak bunga besar dengan warna indah seperti warna biru, warna ungu, warna merah muda, dan warna putih. Karena warna bunganya yang indah, menjadikan bunga kembang seribu salah satu jenis bunga populer di dunia. Akan tetapi, di balik keindahannya, bunga kembang seribu ini memiliki racun yang dapat membahayakan manusia serta hewan peliharaan. Maka dari itu, perlu berhati-hati saat menanam dan merawat bunga kembang seribu ini. Sebaiknya, jangan menanam bunga ini di depan rumah, seperti di halaman rumah atau di teras rumah. Dikutip dari Haus Digest, bahwa tanaman hydrangeas atau kembang seribu ini mengandung zat amigdalin, yaitu glikosida sianogenik yang merupakan senyawa yang mengandung gugus racun sianida. Setiap bagian tanaman bunga kembang seribu mengandung zat amigdalin. Itu artinya, apabila menelan daun, menggigit bunga, atau batang dari tanaman bunga ini dapat menyebabkan keracunan sianida. Lalu yang kesembilan adalah jenis tanaman yang bunganya sangat disukai makhluk halus, yaitu bunga kantil. Bunga kantil ini berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, wewe gombel, dan arwah penasaran sundel bolong. Selain aroma dari bunganya disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman yang bisa membawa sial bagi penghuni rumah apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-10 adalah belimbing bulu. Jenis belimbing yang sangat asam rasanya dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak, banyak yang percaya bahwa menanam belimbing bulu di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit dan sakitnya tidak wajar, karena katanya pohon belimbing bulu merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijadikan tempat singgah oleh makhluk halus. Yang kesembilan adalah tanaman gantung atau foxgloves. Tanaman hias berbentuk lonceng berwarna ungu ini memang sangat unik karena tetap di balik pesona indah tanaman, foxgloves ternyata mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman ini tertelan, maka bisa menyebabkan kejang, menyebabkan badan gemetar, bisa membuat denyut nadi melemah. Kalau tertarik merawat tanaman hias ini, pastikan meletakkannya di tempat yang aman, tidak terlalu dekat dengan teras rumah. Lalu yang ke-12 adalah tanaman bunga lantana. Tanaman yang sering ditanam di taman kota, terutama pada daerah yang memiliki suhu udara lebih dingin. Tanaman lantana memiliki bunga yang berukuran mungil, berwarna putih, berwarna kuning, merah, dan berwarna ungu. Terkadang, dalam satu kelopak bunga terdapat warna bunga yang berbeda. Daun dari tanaman ini mengeluarkan aroma jeruk yang harum ketika diremas. Dan yang harus diwaspadai adalah bahwa semua bagian tanaman bunga lantana mengandung racun.
Apabila bagian dari tanaman bunga lantana sampai tertelan, maka bisa berbahaya untuk manusia dan berbahaya untuk hewan peliharaan. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di area depan rumah, seperti di halaman atau di teras rumah. Lalu yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Menurut kepercayaan orang terdahulu, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Karena itulah, bunga anggrek sangat cocok diletakkan atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah tanaman hias berbunga bernama wisteria. Wisteria merupakan tanaman hias dengan bunga cantik yang tumbuh dengan menjuntai ke bawah. Tanaman hias ini populer di Jepang dan Cina. Namun, bagian bijinya ternyata beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Zat saponin yang terkandung dalam biji tanaman wisteria jika sampai tertelan bisa menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, bahkan bisa pingsan. Tanaman ini sangat cocok untuk mempercantik pagar area taman. Karena tanaman ini mengandung racun pada bijinya, maka sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-15 adalah salah satu pohon buah yang menurut kepercayaan orang terdahulu dianggap sebagai pohon pembawa kemakmuran, yaitu pohon jeruk. Jeruk adalah buah yang identik dengan Hari Raya Imlek ketika berbicara tentang jeruk dalam budaya Tionghoa. Pohon jeruk merupakan salah satu tanaman buah yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah berupa kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan kemakmuran dalam hidup. Pohon jeruk bisa ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Apabila pohon jeruk tersebut tumbuh subur dan lebat buahnya, maka itu pertanda penghuni rumah akan banyak rezekinya. Lalu yang ke-16 adalah tanaman ubi gadung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman ubi rambat, tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat. Ubi dari tanaman gadung berwarna putih. Ubi dari tanaman gadung ini bisa dikonsumsi, akan tetapi perlu proses yang tidak mudah untuk mengolah ubi dari tanaman ini supaya bisa dimakan. Karena tanaman ubi gadung mengandung racun. Dari mulai batangnya yang menjalar sampai dengan ubinya yang berada di dalam tanah. Seluruhnya mengandung racun. Itulah sebabnya tanaman ubi gadung adalah jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, halaman rumah, atau di dekat teras rumah. Karena batangnya yang menjalar dari tanaman ini dapat mengeluarkan cairan semacam getah dan sangat beracun. Apabila cairan dari batang tanaman gadung sampai tertelan, maka kurang dari 1 jam, orang yang menelan cairan getah dari tanaman gadung ini, perutnya akan merasa mual, kepalanya terasa pusing, dan muntah-muntah. Sebaiknya, tanaman ini tidak ditanam di dekat rumah. Semua tanaman memang ada manfaatnya, tapi manusia diberi akal pikiran untuk memilih tanaman yang tidak berbahaya bagi dirinya dan keluarga. Cairan getah dari tanaman ini sangat bening, tidak terlihat dan sangat berbahaya. Apabila tangan tidak sengaja terkena getah dari tanaman ini, lalu menyentuh makanan, maka makanan yang disentuhnya akan mengandung racun gadung. Lalu yang ke-17 adalah tanaman sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan camilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya, banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya, rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Baiklah, itulah beberapa jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial. Wa akhiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.